Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi dengan mata pembelajaran IPS walaupun dilakukan secara online. Hari ini untuk kelas 7 kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar. Untuk yang pertama, permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen atau masyarakat pada tingkat harga tertentu. Jadi permintaan itu datangnya dari konsumen atau pembeli. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu antara lain ada harga barang itu sendiri, pendapatan, terus selera, kualitas, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan harga di masa depan. Untuk macamnya, ada beberapa, kalian bisa lihat di LKS, ada berdasarkan subjeknya dan ada berdasarkan daya beli konsumennya. Kalau berdasarkan subjeknya atau orangnya, berarti permintaan itu dibagi menjadi dua, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu atau permintaan individual itu artinya permintaan setiap konsumen atau setiap orang terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Kalau permintaan pasar, berarti permintaan itu berasal dari sekelompok orang atau beberapa orang terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Kalau menurut daya belinya itu ada dua, efektif dan absolut. Perbedaannya, kalau permintaan efektif itu permintaan barang dan jasa diimbangi dengan daya beli. Jadi seseorang itu ingin kemudian bisa membeli, itu namanya permintaan efektif. Tapi kalau permintaan absolut berarti permintaan terhadap barang dan jasa tidak diimbangi oleh daya beli. Artinya orang itu ingin membeli barang tapi tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli barang itu. Coba diperhatikan hukum permintaan. Hukum permintaan itu semakin rendah suatu harga barang, maka semakin besar atau tinggi jumlah permintaan barang. Tetapi semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin sedikit. Jadi, kalian bisa pahami bahwa hukum permintaan itu antara harga dan permintaannya berbanding terbalik. Untuk kurvanya atau grafiknya, kalian lihat halaman 25. Grafiknya itu dari kiri atas turun ke kanan bawah. Jadi posisi grafiknya adalah menurun. Untuk penawaran, kalau permintaan itu jumlah yang ingin dibeli, kalau penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada tingkat harga tertentu pada waktu tertentu. Jelas kalau akan dijual berarti penawaran itu datangnya dari produsen atau penjual. Untuk faktornya ada 4 ya, ada biaya produksi, kemajuan teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor non-ekonomi seperti bencana alam dan larangan impor. Untuk faktor baik permintaan maupun penawaran sudah saya catatkan di file Word yang saya bagikan. Selanjutnya hukum penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi penawarannya. Dan semakin rendah harga suatu barang akan semakin rendah jumlah penawarannya. Jadi berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan berbanding terbalik, kalau penawaran berbanding lurus antara harga
harga dengan jumlah penawarannya. Sehingga kurvanya atau grafiknya kalian bisa lihat. Kalau tadi permintaan turun, kalau penawaran kurvanya naik. Naik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu kurva penawaran. Selanjutnya harga pasar. Harga pasar atau sering kita sebut sebagai harga keseimbangan itu adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga atau titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Seorang pembeli umumnya ingin menurunkan harga. Sedangkan penjual umumnya ingin menaikkan harga. Ketika harga itu mencapai suatu titik kesepakatan, itulah yang kita sebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, kalian bisa lihat contoh halaman 27. Di situ ada kurva permintaan dan penawaran buku tulis. Ada harga, jumlah permintaan, ada jumlah penawaran. 2000 jumlah permintaannya 5. Jumlah penawarannya 45. 1500 permintaannya 10, penawarannya 35. 1000 permintaannya 20, penawarannya 20. Dan 500 permintaannya 40, penawarannya 5. Kalian lihat, coba diperhatikan. Untuk sumbu yang vertikal atau berdiri, Y itu adalah sumbu untuk harga. Sedangkan yang horizontal atau mendatar itu adalah sumbu X, adalah jumlah, baik itu jumlah permintaan maupun jumlah penawaran. Kemudian kalian pasang dari 500, 1000, 1500, 2000, 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian kalian hubungkan, kalau 2000 permintaannya 5, 1500 permintaannya 10, 1000 permintaannya 20, 500 permintaannya 40. Dititiki kemudian dihubungkan. Untuk penawaran pun sama. 2000, 45, 1500, 35, 1000, 20, 500, 5. Kemudian titik-titiknya dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Garis silang itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, yaitu titik P. Di LKS kalian adalah huruf P. P itu adalah titik keseimbangan. Kalau kalian ditanya titik keseimbangan, sama seperti kalian mengerjakan pelajaran matematika, titiknya X, Y. Berarti titiknya 20,1000. Yang mana harga pasarnya atau harga keseimbangannya adalah 1000. Jadi titiknya itu 20,1000. Kalau harga pasarnya adalah 1000. Itu harga keseimbangan. Sekian yang Bu Mus jelaskan hari ini, mulai dari permintaan, penawaran, dan harga pasar. Untuk latihannya silahkan dibuka LKS halaman 29. Di situ ada aktivitas individu 1 dan aktivitas individu 2. Dikerjakan, ditulis soalnya, ditulis di buku tulis IPS, kemudian difotokan dan dikirim ke WA saya. Sekian dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.